Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 anak-anak ibu yang ibu sayangi, alhamdulillahirobbilalamin. Kita bertemu lagi di matematika bersama Bu Sulis. Math with love ya. Tagarnya tetap sama, mudah-mudahan matematikanya selalu dengan cinta. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Ya, terima kasih karena kalian semangat belajar dan juga sehat. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga selalu Allah jaga, Allah kuatkan imun kita agar kita tetap sehat. Jadi yang sakit semoga cepat sehat lagi, yang sehat tetap sehat dan Allah jaga imun kita untuk tetap kuat menjalani segala yang Allah berikan. Oke, matematika di kelas 12, alhamdulillah kita bertemu lagi. Kalau ibu bilang tuh kita CLBK ya, cinta lama belum kelar ya. Jadi waktu itu kita ketemu di kelas 10, kelas 10 sitos, psiko, IM, IV, analis. Ibu ingat banget di kelas belakang, di lapangan belakang. Ibu naik turun tangga di IM dan IV, terus sitos, psiko di sampingnya, terus analis yang sebelah gedung di seberangnya. Kita selesaikan, alhamdulillah waktu itu belum pandemi ya. Tapi kali ini kita bertemu dalam kondisi masih pandemi, mudah-mudahan cepat berakhir ya. Jadi walaupun belajarnya secara online, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita, walaupun kondisinya kalian juga nonton ini masih belum mandi atau pakai kerudung aja lah Bu, bawahnya mah kolor bisa kayak gitu. Itu mah kondisikan aja, yang penting semua berjalan sebagaimana mestinya ya. Oke, di kelas 12 ini ibu sementara menggunakan buku Matematika SMK MAK ini dari Bumi Aksara, penulisnya adalah Yuliatun Aisyah. Ini yang sementara ibu pakai, tapi nanti ketika kalian mendapatkan buku dari sekolah itu kita akan sesuaikan ya. Oke, nah di kelas 12 ini ibu sudah rangkum untuk kurikulumnya, kalau kita bilang kurikulum darurat ya, karena masa pandemi. Jadi ibu dari sekian KD yang seharusnya kalian terima, jika tidak kondisi seperti ini, ibu rangkum menjadi 6 yang harus kalian dapatkan. 6 itu juga ibu bagi jadi 2, 3 di semester ganjil, 3 di semester genap, atau nanti dikondisikan lagi ya. Segala rencana itu kan kita akan realisasikan apakah terlaksana semua atau tidak, kita akan sesuaikan dengan kondisi yang ada. Seperti itu ya. Nah, sebelumnya di kelas 12 ini di KI 3 atau di pengetahuan dan KI 4 keterampilan, kompetensi inti ya, KI itu yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya juga. Kita mulai dari KD 3.25 dan 4.25. Itu adalah tentang menganalisis kaidah pencacahan. Ini Ibu bacakan dulu aja. Menganalisis kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi pada masalah kontekstual. Lalu 4.25-nya adalah menyajikan penyelesaian masalah berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Jadi intinya di KD 3.25 dan 4.25 ini adalah mencakup mengenai materi kaidah pencacahan, kombinasi, dan permutasi. Ini adalah 3 pokok utama yang akan kita pelajari di kelas 12. Mohon maaf ini juga kena pantulan cahaya karena Ibu menggunakan lampu untuk lebih terang. Jadi nanti Ibu akan menyesuaikan aja ketika penjelasan ya. Mohon maaf juga ini Ibu menggunakan lampu untuk lebih terang. Jadi pantulan cahaya ini akan Ibu sesuaikan aja ketika Ibu menjelaskan ya. Oke. Hari ini kita akan bahas mengenai kaidah pencacahan ya. Untuk hari ini kaidah pencacahan. Ini Ibu hapus dulu sebentar. Nah, untuk kaidah pencacahan itu apa sih Bu maksudnya? Jadi kaidah pencacahan itu misalnya contohnya kayak
kita di awal pembelajaran di tahun ajaran baru itu kan selalu ada yang namanya pemilihan ketua kelas, sekretaris, bendahara, seperti itu kan. Atau misalnya mengikuti suatu perlombaan itu ada nanti akan dimenangkan oleh juara 1, juara 2, dan juara 3 dan lain-lain. Permasalahan seperti itu bagaimana menentukannya? Memang nanti kalau juara adalah nilai tertinggi, atau untuk jadi ketua kelas adalah voting tertinggi seperti itu, tapi itu bisa pemecahannya berapa banyak kemungkinannya itu bisa kita hitung sebenarnya di matematika dengan cara menggunakan konsep kaidah pencacahan. Nah, bagaimana sih Bu maksudnya? Oke, kita pahami lebih dalam. Di kaidah pencacahan ini ada terbagi menjadi dua. Ya, ini ada yang pertama adalah menggunakan aturan penjumlahan. Yang kedua menggunakan aturan perkalian. Ya. Lalu aturan penjumlahan, contohnya. Oke, ini kameranya ibu dekatkan lebih ke papan ke whiteboardnya ya. Perhatikan di sini aturan penjumlahan, ibu akan menjelaskan aturan penjumlahan. Mohon maaf sekali lagi ada pantulan cahaya, tapi kita menyesuaikan aja. Oke, di sini ada aturan penjumlahan, dia maksudnya adalah penyelesaian yang diminta di soal atau di permasalahan itu bisa diselesaikan dengan cara-cara yang tersedia. Maksudnya cara-cara nanti di permasalahan itu terdapat cara-cara yang mungkin bisa dilakukan, bisa dipilih gitu. Nah, nanti penyelesaiannya bisa kita ambil dari situ. Maksudnya gimana Bu? Lihat kita contoh, ibu sudah tuliskan. Di laboratorium komputer ada 4 printer jenis Epson dan 6 printer jenis Canon. Tentukan banyak cara memilih printer. Nah, kalau dipikir-pikir ya Allah, ada printer aja mau yang mana aja, yang penting hidup gitu ya. Cuman di matematika kita bisa menentukan berapa banyak cara kita memakai printer itu. Nah, untuk aturan penjumlahan dia cirinya menggunakan aturan penjumlahan yang pasti kita akan menggunakan suatu hal yang sama-sama fungsinya, sama-sama yang bisa digunakan untuk satu hal itu gitu. Jadi jawabnya adalah berapa banyak komputer, berarti kan tadi 4 Epson ditambah 6 Canon kan? Ya udah dijumlahkan aja kan sama-sama printer. Berarti ada 10 kemungkinan 10 printer yang akan kita gunakan. Atau banyak cara memilih printer yang bisa kita gunakan adalah 10 printer. Seperti itu ya. Simple. Cuman pemahamannya aja harus kita lebih mantap lagi. Seperti itu. Ya, berikutnya di sini adalah aturan perkalian. Ya, untuk aturan perkalian ini, itu yang pertama adalah ada yang namanya aturan pengisian tempat yang tersedia. Maksudnya gimana sih Bu? Jadi ini adalah kejadian-kejadian yang mungkin terjadi ketika misalnya yang pertama pembuatan atau disajikan dalam diagram pohon. Diagram pohon itu bisa dalam melempar koin. Melempar 2, 3, 4 dan seterusnya koin. Tapi biasanya kalau sampai SMK itu hanya 3 aja, kecuali kalau kamu meneruskan kuliah di jurusan matematika itu bisa lebih dari 3 koin. Atau misalnya sepasang suami istri yang baru menikah, mereka berencana memiliki 3 anak. Seperti itu. Kalian bisa hitung kemungkinan kalian memperoleh anak perempuan, 2 anak perempuan, 1 laki-laki berapa gitu. Jadi kalian bisa menentukan dengan menggunakan konsep kaidah pencacahan. Lalu berikutnya ada dengan menggunakan tabel ya. Tabel juga bisa melempar 2 dadu dan lain-lain. Atau pasangan berurutan ini adalah menyajikan dalam bentuk pasangan berurutan. Nah, seperti itu. Ya, nanti lebih jelasnya lagi kita akan bahas berikutnya untuk diagram pohon seperti apa, tabel seperti apa, pasangan berurutan seperti apa.
Ya, berikutnya di sini aturan perkalian masih yang kedua adalah notasi faktorial. Notasi faktorial itu maksudnya ada simbol dengan N tanda seru. Ya, dan ini dibacanya adalah N faktorial. Jadi ketika ada angka 3, ada tanda serunya, itu adalah 3 faktorial. Good. Lalu berikutnya, faktorial itu adalah hasil kali bilangan asli berurutan dari 1 sampai dengan N. Maksudnya ketika ada N faktorial itu adalah perkalian dari 1 sampai dengan N. Cuman ini berurutannya mundur gitu. Dari N sampai dengan angka 1. Contohnya. Nah, di sini contohnya yang A itu adalah 4 faktorial. Berarti perkalian dari 4 dikali 3 kan dikurang 1, dikurang 2, 4 kurang 2, 2, sampai dengan angka 1 berhenti. Seperti itu, tinggal kita kalikan deh. 4 kali 3, 12. 12 kali 2, 24 kali 1 ya 24. Selesai. Gampang kan? Nah, berikutnya 3 faktorial berarti bareng-bareng berapa? 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 berapa? 6 kali 1? Selesai. Nah, seperti itu. Ya, itu adalah cara menghitung notasi faktorial. Berikutnya, oke, selanjutnya ini adalah contoh notasi faktorial untuk yang C dan D. Perhatikan yang C ini bentuknya ada pembagian. Nah, ini bisa kita pecah 6, terus 5, 4, 3, 2, 1 gitu kan. Terus yang 5, 5, 4, 3, 2, 1. Kan pembagian, bisa kita coret dong. 2 dengan 2, terus 5 dengan 5 hasilnya 6. Betul? Nah, atau gini aja selesaikannya. Jadi ketika dia 6 itu kan kalau 5, 4, 3, 2, 1 kepanjangan. Ini 6, gimana kalau 27? 27, 26, 25 kan agak panjang. Jadi berhenti aja di 5. Bawahnya kan 5 faktorial, udah cari hasilnya 6. Nah, gitu. Banyak jalan menuju Roma. Jadi lebih enaknya yang mana? Gitu ya. Lalu berikutnya yang bawah 8. Kita bisa berhenti di angka yang lebih besar. Di 5 ya. 8, 7, 6, 5. 3, karena dia sama-sama nggak bisa dicoret, berarti 3, 2, 1 kita pecah aja. 5-nya nggak usah, karena udah bisa dicoret. Nah, 3 kali 2 itu kan 6. 6 habis. Tinggal 8 kali 7, 56. Nah, bisa kalian putar-putar ulang tuh barusan penyelesaiannya ya. Oke, nih. Kalau mantul ya. Nah, ini bisa kalian screenshot nih. Nah, seperti itu. Ya, ini Ibu agak ke atas kameranya, mudah-mudahan tidak menyulitkan ya untuk membaca. Supaya pantulan cahaya nggak terlalu ini. Nah, di sini ada contoh-contoh soal. Yang pertama, untuk menuju sekolah jika menggunakan mobil terdapat 3 jalan. Jika menggunakan motor terdapat 4 jalan. Mungkin ada jalan yang lebih kecil yang nggak bisa dilewatin mobil. Jika jalan kaki terdapat 6 jalan. Oh, kalau jalan kaki bisa lewat gang-gang kecil rumah warga dan lain-lain. Tentukan banyak jalan yang dapat ditempuh atau dipilih untuk menuju ke sekolah. Nah, jadi untuk permasalahan seperti ini kita lihat kan kita sama-sama mau menuju sekolah, cuman caranya aja yang beda. Mau pakai mobil, mau pakai motor, atau mau jalan kaki. Nah, berarti ini penyelesaiannya bisa menggunakan aturan penjumlahan, betul. Jadi ya udah, tadi mobil, berapa mobil? 3 jalan. Lalu motor 4 jalan. Lalu jalan kaki 6 jalan. Ya sudah, tinggal kalian jumlahkan jadi berapa jalan. 3 tambah 4, 7 tambah 6, 13. Berarti ada 13 jalan menuju sekolah. Seperti itu. Terlepas dari jalan yang dilewatin motor, mobil, atau jalan kaki itu sama atau enggak, itu bukan permasalahan kita. Yang penting terdapat sekian jalan yang diketahui. Nah, ini contoh soal yang kedua. Itu pada suatu hari, kalau tidak terbaca ini adalah pada suatu hari, Ani hendak pergi ke pesta pernikahan tantenya. Ani hendak memilih pasangan baju, rok, dan jilbab. Terdapat 4 baju, 3 rok, dan 5 jilbab.
Pertanyaannya, tentukan banyak cara Ani memilihnya. Maksudnya memilih pasangan dari baju, rok, dan celana. Oke, nah ini adalah hal-hal yang berbeda. Kalau tadi kan jalan, sama-sama jalan. Nah, kalau ini adalah hal-hal yang berbeda. Dia pasti pakai baju, rok, dan jilbab. Nggak mungkin dia pakai baju sama jilbab aja atau baju dan rok aja. Jadi tidak berpasangan. Jadi harus ketiganya, artinya ketiganya dipakai. Jadi cara memilihnya, ini berarti empat baju dan 3 rok dan 5 jilbab. Artinya pemisahnya adalah kata dan. Artinya, nah karena pemisahnya dan berarti kita dikalikan. Tadi Ibu terlewat, kalau pemisahnya atau itu berarti ditambahkan. Ya, kalau atau ditambah dan itu dikalikan. Maksudnya gimana Bu? Cirinya, misal kayak tadi kita memilih jalan, kita bisa milih jalan 1 atau jalan 2 atau jalan 3 dan seterusnya kan. Atau kita nggak mungkin sekali jalan 2 jalan atau 3 jalan kita lewatin, kan nggak mungkin. Nah kalau ini itu kita pasti pakai ketiganya, maka dan. Kalau pakai atau misal baju, rok, atau jilbab, berarti kemungkinan salah satu ada yang nggak dipakai. Nah, berarti tidak mungkin seperti itu. Ketika dia dan berarti dikalikan. Artinya tadi ada 4 baju, 3 rok, dan 5 jilbab. Nah, kita kalikan semua. 4 kali 3 kali 5. Supaya lebih mudah, 4 kali 5 berapa? 20 kali 3 jadi 60 cara. Jadi cara Ani untuk memasakkan baju rok dan jilbab adalah 60 cara. Seperti itu. Ya, jika ada yang ditanyakan silahkan komentar di kolom komentar video ini di YouTube atau di kelas Edmodo. Ya, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dari materi yang telah Ibu paparkan. Setelah ini akan Ibu tuliskan contoh soal latihan soal mandiri untuk kalian. Tidak dikumpulkan dulu untuk sekarang, silahkan untuk latihan mandiri aja. Nanti sewaktu-waktu akan Ibu koreksi semua catatan bukunya. Jadi silahkan ditulis rapi untuk kalian mudah memahaminya. Juga latihan soalnya dikerjakan untuk mandiri aja. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah latihan soal mandiri yang harus kalian kerjakan di buku masing-masing aja. Tidak dikumpulkan sekarang, jadi untuk latihan aja dulu. Ya, ada 3 soal, silahkan dipahami dan dikerjakan. Silahkan di screenshot sekarang. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, juga bisa kita dapatkan esensi dari belajar hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Sekali lagi tetap jaga kesehatan, protokol kesehatannya, belajar di rumah tapi tetap terasa ya manfaatnya. Oke, salam untuk orang tua. Terima kasih hari ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.